Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Muqaddimah atau Ar-Risalah dari Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah yang wafat tahun 386 Hijriah. Kata beliau rahimahullah wa ta'ala, wa'lam anna khairal qulubi aw'aha lil khairi wa arjal qulubi lil khairi ma lam yasbiq asyarru ilaih. Ketahuilah bahwa hati yang terbaik adalah hati yang paling melampung, yang paling bisa menampung kebaikan. Dan hati yang paling diharapkan mendapatkan kebaikan adalah hati yang belum pernah tersentuh dengan yang namanya keburukan. Wa aula ma uniya bihin nasihun wa raghiba fi ajrihi raghibun isalul khairi ila qulubi auladil mu'minin liyarusakha fiha wa tanbihuhum ala ma'alimid diyanah wa hududis syariah liyuradu 'alaiha wa ma 'alaihim an ta'taqidahu minad dini qulubuhum wa ta'malu bihi jawarihuhum fa innahu ruwiya anna ta'lim as-sighari li kitabillah yudfi'u ghadaballah wa anna ta'lim asy-syai'i fi as-sighar kan naqshi fil hajar. Kata beliau rahimahullah, kemudian perkara terpenting, perkara yang paling utama yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang menasihati, setiap orang yang menginginkan pahala di akhirat adalah bagaimana menyampaikan kebaikan ke hati anak-anaknya kaum muslimin. Bagaimana menyampaikan kebaikan ke dalam hati anak-anak kaum muslimin, agar kebaikan tersebut menancap dalam hati mereka, ya. Serta selain menyampaikan kebaikan juga mengingatkan mereka mengenai ilmu-ilmu agama, mengingatkan mereka akan wajibnya mempelajari ilmu-ilmu agama, mengetahui batasan-batasan syariat sedari kecil, liyuradu 'alaiha, agar mereka sudah terbiasa. Nanti ketika sudah dewasa, sudah balik, mereka sudah terbiasa dengan aturan-aturan. Akan dijelaskan nanti batasannya. Juga wajib menjelaskan kepada mereka apa saja yang wajib mereka yakini, apa saja yang mereka wajib amalkan dengan anggota tubuh mereka. Ini hal yang terpenting, ya, mengajari anak-anak sedari kecil. Karena itulah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana pengajaran beliau kepada Abdullah bin Abbas tentang nilai-nilai akidah. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, sini saya ajar kamu beberapa pengajaran, ya. Juga pengajaran beliau terhadap adab kepada anak tiri beliau Umar bin Abi Salamah. Ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makan dengan tangan kananmu, baca basmalah, ya, dan makan dari makanan yang terdekat, ya. Dan dalam beberapa momen Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara-perkara agama kepada anak-anak yang masih kecil, menunjukkan bagaimana perhatian beliau kepada mereka. Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis, ini wallahu alam tentang keabsahan hadisnya sahih atau tidak, beliau sendiri membawakan dengan sighah tamrid namanya, diriwayatkan. Ada kesan bahwa riwayatnya tidak sahih. Namun pendapat jumhur al-ulama, pendapat mayoritas ulama, bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam fadhailul amal, dalam hal-hal yang berkenaan dengan keutamaan amalan. Ini pendapat mayoritas ulama. Tentu saja ada perbedaan pendapat, tapi jumhur ulama membolehkan. Kata beliau, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa mengajari anak kecil Al-Qur'an itu bisa meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ungkapan di kalangan ulama as-salaf, anna ta'lima syai' fi sighar kan naqshi fil hajar. Mengajarkan sesuatu kepada anak kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, ya, bagaikan mengukir di atas batu. Wa qad masaltu laka min zalika ma yantafi'una insyaallah bihifdhihi wa yashrufuna bi ilmihi wa yas'aduna bi i'tiqadihi wal amali bihi. Dan dalam buku ini aku sudah memberikan beberapa contoh terkait dengan apa yang disebutkan di atas, ya, beberapa perkara akidah, ya, hal-hal yang wajib mereka amalkan, yang insya Allah bisa bermanfaat bagi mereka kalau mereka menghafalnya.
Nah, mereka akan mendapatkan kemuliaan, kebaikan dengan mengamalkannya, dan mereka akan berbahagia dengan meyakini dan mengamalkannya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak mungkin bisa kecuali dengan hafalan. Ilmu itu tidak mungkin bisa kecuali dengan hafalan. Ya. Seperti ucapan Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, la ilma illa bil hifzi wa la hifdha illa bil itqan. Bahwa tidak ada ilmu itu kecuali yang dihafal. Selama belum dihafal tidak dikatakan kamu tahu sesuatu itu. Oh, saya tahu, pernah dengar, tapi apa ya? Enggak, kamu enggak tahu karena kamu enggak hafal. Seorang tidak dikatakan mengetahui kalau dia tidak menghafal. Dan seorang tidak dikatakan menghafal kecuali dia mutqin. Mutqin itu sama seperti membaca surah Al-Fatihah sambil melamun juga bisa. Ya. Kapan saja disuruh, tidak perlu ancang-ancang, langsung dia keluarkan. Itu namanya mutqin hafalannya. Kalau belum seperti itu berarti belum mutqin. Kalau belum mutqin belum dikatakan menghafal. Ya. Iya. Wa qad jaa yu'maru bis-shalah li sab'i sinin wa yudrabu 'alaiha li asyr. Disebutkan dalam hadis, ini hadisnya sahih dalam riwayat Abi Daud, diperintah untuk sholat anak kecil itu pada umur 7 tahun dan wajib dipukul kalau meninggalkan sholat pada usia 10 tahun, wa yufarraqu bainahum fil madaji, dan dipisahkan tempat tidurnya. Ini hukum berlaku untuk anak kecil laki-laki maupun perempuan, ya. Bahwa wajib mengajarkan anak kecil sholat, wajib menyuruh mereka sholat. Di sini sholat hanya percontohan ya, tapi mencakup di dalamnya semua ibadah-ibadah, yang semua hal-hal yang wajib. Disuruh wudu tentu saja, karena percuma disuruh sholat kalau tidak disuruh wudu. Disuruh wudu, disuruh sholat, apalagi disuruh puasa kalau masuk Ramadan, disuruh meninggalkan hal-hal yang haram, itu semua wajib disuruh. Walaupun anak itu belum berdosa kalau melanggar, belum wajib karena dia belum balik. Dia belum balik. Cuman orang tuanya yang berdosa, walinya yang berdosa kalau dia tidak menyuruh. Jadi hukum menyuruh ini wajib, tapi tertuju kepada walinya. Tertuju pada walinya, orang tuanya atau yang merawatnya. Kalau dia tidak punya orang tua misalnya. Walaupun amalan itu bagi anak kecil belum wajib. Kapan wajib anak kecil itu disuruh untuk sholat, wudhu dan seterusnya? Ya, wajib disuruh kalau terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, dia sudah berumur 7 tahun, dan syarat yang kedua, dia sudah mumayyiz. Ya. Harus terpenuhi dua-dua ini, maka baru hukumnya wajib. Umur 7 tahun dan mumayyiz. Kapan dia sudah berumur 7 tahun? Kapan dia sudah mumayyiz tapi dia belum berumur 7 tahun, belum wajib disuruh. Sunnah disuruh, hukumnya sunnah, tidak wajib. Nanti wajib disuruh kalau mumayyiz plus 7 tahun. 7 tahun maksudnya di sini 7 tahun Qamariyah ya, bukan 7 tahun Hijriyah, Masehi. 7 tahun Qamariyah. Kemudian syarat yang kedua mumayyiz. Kapan seorang anak dikatakan mumayyiz? Ada 2 penanda di kalangan para ulama, tanda pada akal dan tanda pada perbuatan. Adapun tanda pada akal, seorang anak dikatakan mumayyiz kalau yafhamal khitab wa yuhsinal jawab. Seorang anak dikatakan mumayyiz kalau dia yafhamul khitab, dia bisa memahami wacana yang ditujukan kepadanya. Dia sudah bisa membedakan mana pertanyaan, mana pernyataan, ya. Dia sudah bisa bedakan dimarahi atau tidak, dia sudah paham itu. Ya. Wa yuhsinal jawab, dan nyambung kalau ditanya. Kalau ditanya apa, jawabnya apa, itu belum mumayyiz, enggak nyambung. Ini tanda pada akal. Kalau dia sudah bisa memahami wacana atau pembicaraan yang ditujukan kepadanya, dan dia sudah bagus cara menjawabnya, sudah nyambung kalau menjawab. Adapun tanda pada perbuatan yang zahir, kata para fuqaha, mumayyiz adalah may ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Selama dia belum bisa tiga-tiganya sendiri, belum mumayyiz. Ini tanda lebih gampang dilihat. Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Kalau sudah bisa makan, minum sendiri tapi belum bisa makan sendiri, itu belum mumayyiz. Kalau bisa dua-duanya tapi belum bisa cebok dari buang air besar sendiri, masih dibantu, itu belum mumayyiz. Jadi anak kalau dia sudah 7 tahun plus mumayyiz,
Orang tua wajib menyuruh, berdosa kalau dia tidak suruh. Terserah dia nanti sholat atau tidak, itu tidak berdosa dia kalaupun tidak sholat. Tapi orang tua yang wajib. Ya. Kalau anaknya tidak sholat, anaknya tidak berdosa. Afwan, kalau anaknya tidak sholat gara-gara tidak disuruh, maka anaknya tidak berdosa, orang tuanya yang berdosa. Karena wajib menyuruh. Ya. Kalau misalnya anaknya sudah mumayyiz, tapi 6 tahun, kan sekarang ada anak kecil lebih cepat perkembangannya, 5 tahun sudah bisa kerjakan semuanya itu, ya, dia 5 tahun tapi belum apa, mumayyiz, dia sudah mumayyiz tapi baru 5 tahun, ya, dia sudah bisa kerjakan semuanya, makan minum cebok sendiri, tapi masih 5 tahun. Nah ini belum wajib disuruh, tapi hukumnya sunnah, ya, jadi harus terpenuhi dua-duanya baru wajib orang tua menyuruhnya. Taib. Kalau 7 tahun tapi belum mumayyiz, tidak wajib disuruh. Tidak juga sunnah disuruh, karena belum mumayyiz, belum punya akal. Enggak ada gunanya juga dia sholat kalau dia belum berakal, tidak sah. Baik. Kemudian dipukul pada umur 10 tahun. Dipukul. Ya. Kalau meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Ini 10 tahun qamariyah sama, 10 tahun genap. Tidak boleh 9. Kapan dia umurnya baru 9 tahun 11 bulan 28 hari, belum boleh dipukul. Harus genap 10 tahun qamariyah. Kemudian ini menunjukkan dan ini juga berlaku untuk yang lain, ya. Kalau dia tidak wudu 10 tahun dipukul, tidak puasa 10 tahun dipukul. Cuman kalau puasa ada tambahan satu syarat lagi, mampu. Ya, jadi 7 tahun mumayyiz mampu puasa, karena kan puasa membutuhkan fisik. Jadi untuk puasa ada tambahan satu lagi. Ya, tadi mumayyiz 7 tahun mampu berpuasa, kuat berpuasa. Taib. Adapun syarat memukul anak atau sebelumnya menunjukkan kepada kita bahwa hanya boleh dipukul anak itu dalam perkara-perkara yang wajib, 10 sholat, berpuasa, wudu, atau karena dia melakukan yang haram pada umur 10 tahun dipukul. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau anak kecil melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib, dan dia belum berumur 10 tahun, haram dipukul, tidak boleh dipukul. Nabi SAW tidak membolehkan memukul anak di bawah 10 tahun hanya karena dia meninggalkan sholat, tidak boleh. Apalagi hanya gara-gara tidak pergi sekolah misalnya, dipukul, tidak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi SAW memukul anak kecil kalau belum genap berumur 10 tahun dan karena meninggalkan hal-hal yang wajib. Tidak boleh memukul hanya karena meninggalkan hal-hal yang sunnah. Harus sholat wajib, yang perkara-perkara wajib. Nah, ini hal yang penting, ya, karena terkadang seorang karena tidak memahami hukum memukul anak kecil untuk perkara-perkara yang dia tidak berdosa ketika meninggalkannya. Dia sholat saja kalau dia tinggalkan dan dia belum berumur 10 tahun tidak boleh dipukul, apalagi yang lain, apalagi yang dalam perkara-perkara yang lain. Iya. Itu pun kata para ulama, syaratnya memukul ada sejumlah syarat sebenarnya. Di antaranya adalah yantafi'u bihi. Syarat bolehnya memukul anak kecil gara-gara tidak sholat adalah kalau kita yakin atau dugaan besar habis dipukul dia pergi sholat. Jadi ini anak memang tipikalnya nanti dipukul baru pergi sholat, baru dipukul. Tapi kalau tipikal anaknya biar dipukul tidak sholat, ya tidak boleh dipukul. Karena tidak ada gunanya. Apa gunanya? Dipukul sholat, tidak dipukul juga tidak sholat. Ya, afwan, tidak dipukul tidak sholat, dipukul juga tetap tidak sholat. Ya apa gunanya dipukul? Tidak boleh. Jelas ya? Nah, jadi pukulan itu hanya dilakukan kalau memang bermanfaat. Dalam artian nanti dipukul baru dia pergi sholat. Oke, dipukul. Tapi kalau dipukul tetap tidak pergi sholat, ya tidak boleh dipukul. Apa gunanya kalau begitu? Tahu dia tidak sholat juga. Dan memang dia belum berdosa karena berumur 10 tahun belum berdosa dia, belum balik. Iya. Tentu saja dengan pukulan yang tidak memudaratkan, tidak boleh berbekas dan semacamnya. Para ulama berikan contoh kayak siwak dipukul begini atau ujung kain dipukul seperti ini. Bukan dengan ini, kan begitu. Atau bukan dicubit, ya, bukan dicubit, bukan. Ya, terutama dijewer anak. Ini menjewer telinga hal yang berbahaya, ya, banyak saraf di situ untuk ke otaknya. Jadi hindari untuk menjewer telinga itu. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, satu lagi para ulama menyebutkan syaratnya tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Di antara mudarat yang lebih besar misalnya dia kabur dari rumah. Ada anak kalau dipukul kabur dari rumah tidak boleh dipukul. Karena mudaratnya lebih besar kalau dia kabur. Atau dipukul dia pergi lapor polisi.
bapaknya masuk penjara. Nah, kekerasan pada anak. Taib. Qala rahimahullahu taala, jadi diperintahkan wali orang tua untuk menyuruh anak kecil sholat, sekedar menyuruh, belum memukul pada usia 7 tahun, dan baru boleh memukul dengan syarat-syaratnya pada usia 10 tahun. Kalau mereka masih meninggalkan sholat dan kewajiban yang lain, dan dipisahkan tempat tidur mereka. Fakadzalika yanbaghi an ya'lamu ma faradallahu 'alal 'ibadi min qaulin wa 'amalin qabla bulughihim liya'ti 'alaihimul bulugh. Demikian pula wajib mereka mengetahui, diajarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada para hamba berupa ucapan, perbuatan sebelum mereka balik, agar mereka bisa melakukannya ketika sudah balik. Tanda balik itu ada 3. Tanda balik itu ada 3. 2 terjadi pada laki-laki dan 2 terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 1 hanya pada perempuan saja. Dan terjadi pada laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah keluar mani. Keluar mani ketika sudah berumur 9 tahun, kurang lebih 9 tahun. Komariah, semua perhitungan umur manusia, umur hewan, ya, hewan pada zakat, pada sembelihan, itu semua hitungan tahun dalam pembahasan Islam itu dengan tahun Komariah, bukan tahun kalender Hijriah. Ya, dan itu dampaknya atau bedanya bisa signifikan. Jadi syarat yang pertama, tanda balik yang pertama, keluar mani ketika berumur 9 tahun Komariah. Paling cepat 15 hari sebelumnya. Kalau ada anak keluar mani umur 9 tahun kurang 15 hari, balik itu, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau dia keluar mani umur 8 tahun setengah, belum balik. Itu tidak teranggap. Mani yang keluar pada umur 8 tahun setengah misalnya, tidak teranggap. Paling cepat 9 tahun kurang 15 hari. Itu paling cepat. Tanda yang kedua adalah genap berumur 15 tahun Komariah. Genap berumur 15 tahun Komariah. Kalau dia lahir jam 2 siang tanggal 10 Muharram 1440 Hijriah, maka dia balik tepat pada jam 2 siang 10 Muharram 1455 Hijriah, 15 tahun kemudian. Tepat waktunya sampai jam-jamnya pun tepat. Itu namanya tahdidiyah. Jadi kalau misalnya dia 15 tahun kurang 1 jam, itu belum balik. Tepat di jam 2 baru dia balik, 15 tahun. Ya. Ini berlaku pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian tanda pada anak perempuan yaitu keluar darah haid. Ya. 9 tahun, pada usia 9 tahun Komariah juga. Kurang lebih, tidak perlu tepat 9 tahun, kurang lebih cukup. Paling cepat 15 hari sebelumnya. Jadi kalau keluar anak kecil perempuan 9 tahun kurang 15 hari keluar darah, itu darah haid. Ya, keluar darah haid maka dia balik. Tapi kalau ada anak perempuan 8 tahun 9 tahun kurang 1 bulan keluar darah, itu bukan darah haid, belum balik dia. Itu darah kotor, darah fasid. Ya, jelas ya. Jadi darah pada anak perempuan nanti dihukumi haid kalau keluarnya pada usia 9 tahun Komariah, paling cepat 15 hari sebelumnya. Ya, kapan sebelum itu tidak dianggap darah haid, dihukumi darah kotor. Dia belum balik walaupun keluar darah. Ya. Kemudian di antara hal yang wajib juga dipelajari adalah yang terkait dengan diri Nabi Muhammad SAW. Ya, ada perkara-perkara tentang Nabi kalau kita nggak tahu berdosa. Gitu. Jelas ya. Ada perkara-perkara yang anak kecil itu harus tahu. Orang balik harus tahu. Karena itulah dalam salah satu usul di asal yang ketiga, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menyebutkan sedikit tentang diri Nabi SAW. Karena itu hal-hal yang wajib ditahu. Siapa nama beliau, di mana beliau lahir, ya, beliau kapan jadi Nabi, kapan jadi Rasul, diutus kemana, apa ajarannya secara umum. Itu perkara-perkara mendasar. Kalau orang Islam tidak tahu berdosa tentang diri Nabi Muhammad SAW. Wasakanat ilaihi wa qad tamakkana dzalika min qulubihim wasakanat ilaihi anfusuhum wa anisat bima ya'maluna bihi min dzalika jawarihuhum. Agar ketika mereka sudah balik, mereka bisa melakukannya dengan mudah karena sudah terbiasa dari kecil. Ya, mereka akidah itu sudah tertanam dalam hati mereka. Jiwa mereka sudah tenang, mereka bisa tenang dengannya,
dan mereka sudah biasa melakukan apa-apa yang mereka lakukan sedari kecil. Wa qad faradallahu subhanahu 'alal qalbi 'amalan min al-i'tiqad wa 'alal jawarihi adh-dhahira 'amalan min at-ta'at. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada hati sejumlah amalan yang berupa akidah, yakni akidah i'tiqad, berupa amalan hati. Dan juga Allah memfardukan, mewajibkan anggota tubuh yang zahir berupa amalan, ya, amalan yang berupa ketaatan. Wa sa'ufassilu laka ma syarattu laka dzikrahu baban-baban, saya akan paparkan semuanya tadi berupa keyakinan dan amalan satu persatu, bab per bab, liyaqruba min fahmi muta'allimihi insyaallah, agar orang yang mempelajarinya bisa memahaminya. Wa iyyahu nastakhiru wa bihi nasta'inu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik. Ini selesai muqaddimah dari penulis rahimahullah. Sekarang kita masuk ke bab yang pertama di sini yang menjadi inti pembahasan kita, yakni perkara i'tiqad, akidah yang beliau sudah janjikan di awal tadi. Qala rahimahullah babu ma yantiqu bihil alsinah wa ta'taqiduhul afidah min wajibi umuriddin, min wajibi umuriddin, umurid diyanat. Bab apa-apa yang wajib diucapkan oleh lisan. Penjelasan mengenai apa yang wajib diucapkan oleh lisan, yang wajib diyakini oleh hati, ya, berupa perkara-perkara agama. Min dzalika, di antara hal yang wajib diucapkan dan wajib diyakini dalam agama adalah al-imanu bil qalbi wan nutqu bil lisan. Seorang harus meyakini dengan hatinya, ya, memastikan dalam hatinya, tidak boleh dia ragu-ragu dalam hatinya. Kemudian wan nutqu bil lisan, harus dia ucapkan dengan lisan. Tidak boleh diyakini tapi dia tidak ucapkan. Karena prasyarat keimanan seperti akan datang nanti harus diucapkan. Kapan seorang meyakini sesuatu yang benar tapi tidak mengucapkan, tidak dikatakan dia mengimaninya. Ya. Apa itu yang wajib diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan? Annallaha ilahu wahidun la ilaha ghairuh wa la syabiha lahu wa la nadhira lahu wa la waladalah wa la walidalah wa la sahibatan lahu wa la syarikalah. Wajib diucapkan dan diyakini bahwa Allah Ta'ala adalah sembahan yang esa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya. Tidak ada yang mirip dengannya, tidak ada yang serupa dengannya. Dia tidak punya keturunan, tidak punya orang tua, tidak punya pasangan, dan tidak ada sekutu baginya. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa pada segala sesuatu, Maha sendiri pada segala sesuatu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Ini jawaban dari Allah ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang Nasrani bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang nasabu rabbik. Ya. Mana nasab, apa nasabnya Tuhanmu? Bapaknya siapa, ibunya siapa? Ya. Maka Allah mengatakan, menjawab, katakan wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa, Maha sendiri. Sendiri artinya dia tidak berasal dari siapa-siapa dan tidak ada darinya lahir apa-apa. Ya. Makanya diteraskan Allahus Samad. Apa tafsiran Allahus Samad? Di antara tafsirannya lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yakni tidak punya keturunan, tidak punya furu ke bawah, anak, cucu dan seterusnya, dan juga tidak ada usul ke atas. Ya, tidak ada orang tua, kakek, nenek, tidak ada, pokoknya sendiri. Allah Ta'ala Maha Esa. Dia tidak bergantung kepada siapapun, tidak terkait dengan siapapun, tidak ada nasabnya kepada siapapun. Allah Ta'ala Maha Esa, ya. La syabiha lahu, tidak ada yang mirip dan nadhir, serupa dengannya. Tidak ada yang mirip dan serupa dengannya. Tidak yang persis, tidak juga yang mirip-mirip. La syabiha lahu wa la nadhir. Kata Allah Ta'ala, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah fala tadribu lillahil amsal.
Jangan coba-coba buat permisalan di hayalanmu, di akalmu, ya. Jangan coba-coba buat permisalan Allah. Ya. Karena apapun yang kamu pikirkan tidak mungkin sama. Tidak mungkin itu Allah. Ya. Karena Allah Ta'ala tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada anak dan tidak ada orang tuanya serta tidak ada pasangannya. Tidak ada pasangannya. Wala syarikalahu, dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Baik sekutu untuk menguatkan dia atau sekutu sekedar sekutu walaupun sama-sama kuat, tidak ada. Karena seorang membutuhkan sekutu itu alasannya bisa jadi karena dia lemah. Dia lemah, bersekutu sama yang sama-sama lemah biar jadi kuat, atau bersekutu sama yang kuat supaya dia dilindungi. Allah Ta'ala tidak ada syarik, tidak ada sekutu sama sekali. Apapun tujuannya, bersekutu dengan yang lebih lemah darinya, yang lebih kuat darinya, atau yang bersekutu dengan yang selevel dengannya, tidak ada sekutu sama sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat untuk mengerjakan tugas-tugas, bukan karena Allah tidak mampu mengerjakannya sendiri. Jangan sampai dipahami bahwa butuh Mikail untuk menurunkan hujan, butuh ini yang melakukan ini, butuh malaikat ini. Bukan karena Allah tidak mampu kerjakan semuanya sendiri. Ya, wala yauduhu hifdzuhuma. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berat mengurus langit dan bumi. Tidak butuh malaikat untuk tugas-tugas itu. Tanpa ada malaikat semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi untuk memuliakan malaikat dikasih tugas. Hanya untuk memuliakan mereka. Tidak menunjukkan Allah butuh kepada malaikat, sama sekali tidak. Karena Allah tidak butuh syarik. Ya. Wala mu'in, tidak butuh penolong. Enggak ada yang butuh, ya, yang bisa menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak butuh penolong. Allah tidak sulit bagi Allah untuk mengurus langit dan bumi. Laisa li awwaliyatihi ibtida'u wala li akhiriyatihi inqidha. Allah tidak ada awalnya dan tidak ada juga akhirnya. Allah Ta'ala tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Sudah pernah belajar buku apa tentang semua sifat di sini, tentang buku-buku seperti ini? Sudah biasa? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu tidak ada awalnya. Dari dulu tidak ada awalnya. Sebagaimana Allah Ta'ala juga akan menjadi yang paling terakhir. Yang paling terakhir maksudnya di sini apa? Tidak akan binasa sama sekali. Tidak ada satupun makhluk, ya, yang ada dari dahulu, tidak. Yang namanya makhluk semuanya dicipta oleh Allah Ta'ala, diawali oleh ketiadaan, baru kemudian Allah cipta, baru dia ada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang dari dahulu ada, tidak ada awalnya sama sekali, karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Dan dia juga akan menjadi yang terakhir. Maksudnya yang paling terakhir di sini bukan yang lainnya mati semua, Allah yang tersisa sendirian, bukan itu maksudnya. Karena kita tahu bahwa penghuni sorganya, penghuni nerakanya kekal semua sampai akhir zaman, tidak akan binasa juga. Mungkin ada yang bertanya, kalau Allah Ta'ala sorga neraka kekal, penduduk sorga penduduk neraka kekal, terus apa bedanya dengan kekekalan Allah? Allah kan juga kekal. Sorga neraka juga kekal, tidak hancur. Arsy Allah Ta'ala juga tidak hancur, ya kan? Qalam, Lauhul Mahfuz, ini juga tidak hancur pada hari kiamat. Termasuk makhluk-makhluk yang kekal tidak akan binasa. Apa bedanya kekekalannya? Ada dua perbedaan kekekalan Allah dengan kekekalan makhluk. Jadi ada makhluk-makhluk yang kekal, tapi beda dengan kekekalan Allah. Yang pertama, bahwa kekekalan makhluk itu diawali oleh ketiadaan. Walaupun dia kekal, tapi dia pernah tidak ada. Jadi kekekalannya itu tidak sempurna. Kenapa? Dia pernah tidak ada. Sementara Allah kekekalannya sempurna, karena dia tidak pernah tidak ada. Alasan yang kedua, kekekalan makhluk itu bukan karena bawaan, sifat bawaan, bukan dari sananya begitu. Bukan istiqlalan kata para ulama. Tapi dia kekal karena Allah yang membuat dia kekal. Nah, itu. Jadi dia kekal karena Allah membuat dia kekal. Jadi kekekalannya tidak sempurna karena terkait dengan Allah. Adapun kekekalan Allah tidak terkait dengan apa-apa. Istiqlalan, berdiri sendiri. Ya. Ini yang membedakan antara kekekalan Allah dengan kekekalan makhluk. Sebagian makhluknya maksudnya. Allah Ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin.
Sampai jam berapa? Hah? Sebelum jam 6. Sebelum jam 6. Nabi SAW dalam riwayat Muslim menafsirkan kalimat hadis ayat ini. Al-awwalu, yang maha pertama, maksudnya laisa qablahu syai'. Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau yang paling pertama, maka tidak ada satupun sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkau yang paling terakhir, maka tidak ada yang setelahmu. Wa antal zahir, engkau yang paling nampak, maka tidak ada satupun di atasmu. Falaysa fawqaka syai'. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkau yang maha batin, sehingga tidak ada satupun berada di bawahmu. Maksudnya tidak ada satupun yang berada di bawahmu, yakni tidak ada makhluk yang paling rendah sekalipun yang tidak dijangkau oleh ilmumu. Semua kamu tahu. Jadi kalau ada makhluk paling bawah, paling rendah, Allah nggak tahu, itu berarti masih ada di bawahnya Allah. Ya. Jadi maksudnya Allah al-batin, laisa dunaka syai', tidak ada satupun yang berada di bawahmu. Bukan maksudnya Allah paling bawah, tapi maksudnya apa? Makhluk yang paling rendah, paling di bawah sekalipun, ilmu Allah sampai ke sana. Allah tahu. Ya. Jadi makna laisa dunaka syai', yakni Allah mengetahui segala sesuatu. Dan ini tentu saja sebagai sanggahan dan bantahan kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir, ateis dari kalangan mutafalsifah, kaum filosof yang mengatakan bahwa alam semesta juga qadim. Alam semesta itu dari dahulu juga tidak ada awalnya. Dari dahulu tidak ada awalnya. Ini yang menjadi asal muasal permasalahan. Orang-orang kafir ateis mengatakan bahwa alam semesta itu kekal. Alam semesta itu dari dahulu tidak ada awalnya. Datanglah orang-orang kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah membantah, tapi bantahnya tidak sesuai dengan sunnah, jadinya lari kepada menafikan sifat-sifat Allah. Mungkin kita akan terangkan nanti sedikit di sini. Maka alam semesta tidak kekal. Alam semesta pernah tidak ada. Kan begitu. Dia bukan qadim. Alam semesta itu bukan makhluk yang dari dahulu ada, tidak ada awalnya. Enggak. Ada awalnya semuanya. Wala yablughu kunha sifatihil wasifun wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun. Tidak ada satupun sifat dari orang-orang yang mencoba mensifati Allah, tidak ada yang bisa sampai kepada kunha. Kunha itu hakikat dari sifat Allah Ta'ala. Bagaimanapun makhluk mencoba untuk mensifati Allah Ta'ala dengan sifat yang tepat, dia tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Bagaimanapun dia mencoba menggambarkan kaifiat hakikat sifat Allah, maka dia tidak akan mampu. Wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun. Dan tidak ada satupun orang yang berfikir yang bisa menggunakan fikirannya untuk meliputi perkara Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yakni Allah Subhanahu wa taala zatnya maupun sifat-sifatnya itu suprarasional. Ya. Suprarasional artinya di atasnya akal, bukan tidak masuk akal. Ya. Ada beberapa sifat-sifat Allah yang rasional, masuk akal. Maksudnya bisa kita cerna dengan akal. Ada. Dan tidak ada satupun dari nama-nama dan sifat Allah yang irasional, yang tidak masuk akal. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada satu nama dan sifat Allah yang bertolak belakang dan ditolak oleh akal. Tidak mungkin. Kalaupun akal tidak bisa mencerna sifat-sifat Allah, bukan karena tidak masuk akal, tapi karena akal memang belum sampai ke sana. Ya. Dan ini hal yang maklum. Kalau misalnya 10 abad yang lalu kita bilang sama orang-orang ada besi bisa terbang, masuk akal nggak mereka? Nggak bisa. Ya. Kenapa tidak masuk akal? Karena mereka tidak pernah melihat yang seperti itu, ya kan? Mereka tidak pernah lihat seperti itu. Kalau dibilang ada besi terbang, tidak terbang. Ada 80 orang di atasnya. Dibilang orang gila ini. Kenapa dikatakan? Kenapa tidak bisa masuk dalam akal mereka? Karena mereka tidak pernah menyaksikan yang seperti itu, yang mirip dengan itu. Jelas ya? Nah, ketika disebutkan beberapa sifat-sifat Allah yang sulit kamu cerna, itu bukan karena tidak masuk akal. Kamu saja belum sampai ke sana akalmu. Akalmu belum sampai ke sana. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Allah Ta'ala maha di atas tapi dia juga turun? Bagaimana caranya ini tapi dia juga bersama kita? Bagaimana caranya? Semua yang tidak bisa
dipikirkan dengan akal, kewajiban kita adalah mengimani, jangan dibedah, jangan tambah dibedah. Sami'na wa ata'na, kita taat, kita dengarkan, kita beriman dengannya. Kapan tidak bisa diterima menurut kamu oleh akalmu, bukan karena tidak masuk akal, jelas ya, tapi karena memang akal belum menjangkau. Karena itulah sifat-sifat Allah bukan sesuatu yang irasional, tapi dia suprarasional, di atasnya logika, tidak bisa dicerna. Maka siapapun yang mencoba untuk mencernanya, dia akan memecahkan kepalanya. Ya, dia akan mampu untuk dapat dia mencerna dengan akalnya. Wala yablughu kunha sifatihil wasifun. Bagaimanapun seorang mencoba membayangkan, menkhayalkan sifat-sifat Allah, tidak akan sampai pada hakikatnya. Kenapa? Akal kamu cuma sampai di sini, sifatnya Allah di atasnya, jadi tidak akan bisa. Dan seorang itu, perhatikan, seorang hanya bisa menkhayalkan sesuatu, memikirkan sesuatu, kalau sesuatu itu pernah dia lihat, iya kan? Pernah dia lihat. Bagaimana caranya dia mencoba memikirkan tentang Allah padahal dia belum pernah melihat Allah? Mustahil. Jadi secara logika saja, secara akal sehat saya berpikir dan menghayal dan membagaimanakan sifat-sifat Allah itu sudah mumtani, sudah tidak mungkin terjadi. Kenapa? Kamu belum pernah melihat Allah. Seorang hanya bisa membayangkan sesuatu kalau dia pernah apa? Pernah melihatnya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh. Ya'tabirul mutafakkiruna bi ayatih wa la yatafakkaruna fi mahiyati dzatih. Mereka kaum mukminin memikirkan ayat-ayat Allah, mereka tidak memikirkan tentang zatnya Allah Ta'ala, dirinya Allah, karena tidak mungkin. Tidak mungkin seorang memikirkan tentang zatnya, dirinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mustahil. Dia tidak pernah melihat Allah. Bagaimana caranya dia memikirkan sesuatu yang tidak pernah dia lihat? Ya. Maka tugas mereka hanyalah mutafakkiruna bi ayati, memikirkan ayat-ayat Allah, kenali Allah lewat ciptaannya. Kalau kita manusia saling menyayangi satu sama lain, oh berarti Tuhan kita juga maha merahmati, maha menyayangi. Ya. Ada orang-orang yang berdosa kemudian dihukum, berarti Tuhan kita apa? Memiliki sifat ghadab, sifat marah. Ya. Ada orang yang begini, kita lihat, kita hubungkan dengan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena itu dalam Al-Quran disuruh mentadabburi ayatihi, mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat yang terbaca berupa Quran dan Sunnah maupun ayat-ayat yang terlihat berupa alam semesta. Tidak boleh memikirkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak pula terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, kata beliau, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini dalil untuk semua pembahasan yang di atas tadi. Mereka manusia tidak akan mampu ilmu mereka melingkup Allah Subhanahu wa taala. Yuhit. Tahu yuhit? Yuhit itu kali ini benda, yuhit itu kita lihat semua keliling, atasnya, bawahnya, dalamnya. Ya. Baik. Kalau ini gelas saya cuma lihat dari satu sisi begini, itu tidak dikatakan ihata. Karena saya cuma lihat sisi ini, yang sisi ini saya tidak lihat. Jadi ilmu manusia tidak akan mampu yuhitu bihi, tidak mampu meliput apa? Bisyai'in min ilmihi. Ilmu mereka tidak akan sanggup meliput sedikit pun dari ilmu Allah Ta'ala. Illa bima sya', kecuali apa yang mau Allah maui. Allah ajarkan melalui Nabi dan Rasul. Oh, kita baru tahu tentang Allah. Karena itulah kaidah mendasar dalam tauhid asma wa sifat, bahwa asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu tauqifiyah. Penetapan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus berdasar Quran, sunnah yang sahih tentu saja, hadis yang sahih, tidak dengan cara yang lain. Tauqifi. Kapan Al-Quran dan sunnah menetapkan nama dan sifat, kita tetapkan. Kapan Al-Quran menolak suatu sifat, Allah tidak bersifat seperti itu, ya kita juga tolak sifat itu dari Allah. Dan kalau ada sifat tidak dikomentari dalam Quran, enggak disebut dalam Quran, tidak diiyakan, tidak juga ditolak, enggak diiyakan oleh Nabi, tidak juga ditolak, ada sifat yang tidak dikomentari, tidak dikatakan iya, tidak juga dikatakan tidak, maka kita juga tidak boleh katakan iya, tidak boleh juga katakan tidak. Jadi kita tetapkan ketika Quran menetapkan,
kita tolak ketika Quran menolak, dan kita tidak berkomentar apa-apa ketika Quran dan Sunnah juga tidak berkomentar apa-apa tentang nama atau sifat tersebut. Itulah bentuk tauqif. Seorang berhenti di mana Al-Quran dan Sunnah berhenti. Dia berjalan ketika Quran dan Sunnah berjalan, yakni menjelaskan. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, dan kursinya Allah Ta'ala meliputi langit dan bumi. Masyhur penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kursi adalah maudhi qadamair rahman, adalah tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran kursi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam asar yang sahih. Ya. Di mana kursi ini ukurannya kalau mau dibandingkan arsy bagaikan gelang yang dilempar ke padang pasir. Juga dalam asar Ibnu Abbas. Ya. Jadi padang pasir itu bagaikan arsy Allah, kursi itu bagaikan gelang itu saja. Ya. 7 langit dan 7 bumi kalau mau digabungkan semuanya, mau dibandingkan dengan luasnya kursi, seperti itu pula. Jadi 7 langit 7 bumi digabungkan itu hanya bagaikan gelang. Kursi padang pasir. Ya. Jadi kalau mau membandingkan antara langit dengan arsy, kurang ajar, karena terlalu jauh, tidak bisa diperbandingkan, kan begitu? Tidak bisa diperbandingkan, apalagi manusia yang ada di dalam satu bumi itu. 7 langit 7 bumi mau dibandingkan kursi bagaikan gelang di padang pasir, dan kursi di hadapan arsy bagaikan gelang juga di padang pasir. Jadi sangat jauh sekali. Dengan memahami konsep seperti ini, kita bisa mudah memahami bagaimana caranya itu Allah Maha tinggi tapi dekat, ya kan? Allah tinggi tapi dekat, gampang sekali memahami kalau kita pahami seperti itu. 7 langit 7 bumi digabung itu hanya bagian gelang di padang pasir. Bagaikan kalau dibandingkan dengan kursi. Kursi di hadapan arsy seperti itu pula. Nah, bagaimana caranya Allah dekat dengan manusia di satu bumi, salah satu bumi saja, Allah dekat tapi tinggi. Sangat masuk akal, sangat memungkinkan. Kalau perbandingan skala besarnya kayak tadi, kan begitu ya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak repot ya mengurusi langit dan bumi. Tidak butuh malaikat. Malaikat dikasih tugas-tugas bukan karena Allah tidak mampu kerjakan sendiri. Malaikat dikasih tugas murni untuk memuliakan mereka, untuk memuliakan mereka. Wa huwal aliyul azim. Dia maha tinggi lagi maha besar. Al-alimul khabir, al-mudabbirul qadir, as-sami'ul basir, al-aliyul kabir. Allah Ta'ala maha alim, maha mengilmui, lagi maha khabir, maha mengetahui. Al-mudabbir al-qadir, maha pengatur lagi maha mampu. As-sami'ul basir, maha mendengar lagi melihat. Al-aliyul kabir, maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Di sini beliau menyebutkan al-ali, al-alim. Allah punya nama al-alim, ada nama al-alim. Jadi al-alim, al-alim, dua-duanya nama Allah. Tidak boleh seorang mengatakan alim, alim, sama saja, satu saja saya tetapkan. Tidak boleh. Walaupun ada mirip-miripnya, ya, sinonim mungkin tidak boleh mencukupkan dengan salah satunya kalau Allah menetapkan dua-duanya. Seperti di sini, al-alim, al-khabir. Kita kalau buka kamus bahasa Indonesia, al-alim yang maha mengilmui, al-khabir yang maha mengetahui. Apa bedanya mengetahui sama mengilmui? Beda-beda tipis. Kan begitu. Tapi seorang tidak boleh mengatakan, nah ini kan sama saja, sudah satu saja saya tetapkan, yang lain tidak usah. Anda boleh. Karena bahasa Arab itu kompleks, tidak seperti bahasa Indonesia. Perbedaan sedikit, beda maknanya. Walaupun huruf-hurufnya sama, tapi kalau wazannya berbeda, kan maknanya juga berbeda. Alim sama alim, sama-sama huruf dasarnya ain lam mim, tapi wazannya berbeda, menunjukkan ada perbedaan makna. Kita wajib menetapkan dua-duanya bagi Allah Ta'ala. Ya, wajib menetapkan. Tidak boleh karena sinonim, sudah yang satu saya tetapkan, yang lain tidak usah. Tidak. Wajib ditetapkan. Semua yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala berupa nama-nama dan sifat-sifatnya, maka wajib kita mengetahui, wajib kita mengimaninya. Kemudian di antara kaidah mendasar dalam tauhid asma wa sifat, bahwa nama-nama Allah itu husna. Asmaullahi Ta'ala kulluha husna. Semua nama-nama Allah itu husna. Apa itu husna? Husna kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qawaidul Muslah, al-balighu
fi husni ghayatuh. Al-balighu fil husni ghayatuh. Husna artinya adalah yang kebaikannya mencapai puncaknya, sudah paling puncak sudah. Al-balighu fil husni ghayatuh. Jadi nama Allah Ta'ala dikatakan husna karena nama Allah berada pada puncak kebaikan. Kebaikan yang terkandung pada nama Allah Ta'ala itu kebaikannya sudah di level yang paling tinggi, ya, sudah tingkatan yang paling terakhir, paling atas, tidak ada lagi setelahnya. Kenapa? Karena setiap dari nama-nama Allah Ta'ala paling sedikit mengandung satu sifat, paling sedikit. Setiap nama Allah Ta'ala paling sedikit mengandung satu sifat. Maka nama Allah Ta'ala di satu sisi dia merupakan nama panggilan bagi Allah kalau kita mau panggil Allah, di sisi lain juga itu menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa nama Allah Ta'ala itu husna, sementara nama-nama manusia tidak husna. Kenapa? Karena nama manusia itu nama panggilan saja, tidak ada sifatnya. Bisa orang namanya alim tapi dia orang paling bodoh, bisa. Ada orang namanya sobur tapi paling temperamen, cepat marah. Ada orang namanya misalnya masalan jawad, ya, atau yang semisalnya rahim, karim misalnya, namanya karim tapi dia orang paling bakhil, bertolak belakang dengan namanya. Ya, jadi nama manusia itu cuma panggilan, tidak ada sifat-sifat di dalamnya. Ya. Sementara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma nama panggilan untuk Allah. Setiap nama itu mengandung sifat. Allah Ta'ala Al-Karim karena memang Maha Dermawan. Allah Ta'ala Ar-Rahman Rahim karena memang Maha merahmati. Allah Ta'ala Tawwab, namanya Tawwab karena memang Maha memberi taubat. Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur karena memang Maha memaafkan, mengampuni. Allah Ta'ala Ar-Razzaq karena memang Maha memberi rezeki. Jadi semua nama-nama Allah itu mengandung sifat. Tapi ingat, sifat yang ada di dalamnya bukan sembarangan sifat, tapi sifatnya husna, yakni mencapai puncak apa? Puncak kebaikan. Ya. Karena itulah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, bukan sekedar memberi rezeki, tapi sempurna dalam memberikan rezeki, mencapai puncak kesempurnaan dalam memberikan rezeki. Karena itulah tidak ada manusia yang tidak dapat, tidak ada makhluk yang tidak dapat rezeki. Kalau ada satu makhluk kecil tidak dapat rezeki, berarti tidak sempurna sifat ar-razqu, sifat pemberian rezeki dari Allah. Al-alim mengandung sifat apa? Ilmu. Al-khabir mengandung sifat apa? Al-khibra, pengetahuan. Al-mudabbir mengandung sifat tadbir karena memang dia mengatur. Al-qadir mengandung sifat kudrah karena memang maha mampu. As-sami' al-basir mengandung sifat as-sama' wal basar, pendengaran dan penglihatan. Al-ali mengandung sifat al-ulu, maha tinggi. Al-kabir mengandung sifat maha besar. Iya, dan ini semua sifat-sifatnya sempurna. Al-ali maha sempurna tingginya, tidak ada satupun yang ada di atasnya. Al-kabir maha sempurna besarnya, tidak ada makhluk yang ukurannya tidak ada makhluk yang lebih besar dibandingkan Allah Ta'ala. Maha mendengar, sempurna pendengarannya, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Maha melihat, sempurna penglihatannya, tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah. Maha pengatur, sempurna pengaturannya, tidak ada yang luput dari pengaturannya, tidak ada yang salah-salah di bawah pengaturannya, tidak ada yang meleset dari pengaturannya. Al-Qadir maha mampu, tidak ada yang tidak dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim Al-Khabir maha berilmu, maha tahu, tidak ada yang tidak ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat Allah kita perlakukan seperti itu. Setiap nama kita ambil sifat di dalamnya, kemudian sifat ini kita jadikan sifat paling sempurna. Itulah makna Asmaul Husna. Karena itulah wajar kata Nabi SAW, siapa yang menghafal 99 nama pasti masuk surga. Pasti. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ata illa wahid man ahsaha dakhalal jannah. Hanya milik Allah 99 nama. Siapa yang ihsa menghitungnya masuk surga. Para ulama menjelaskan tentu saja ihsa di sini mengandung makna memahami konsekuensinya dan mengamalkannya. Tapi ingat, dia punya satu persyaratan, hafal 99 nama. Jadi jangan bilang enggak penting menghafal, yang penting kan diamalkan. Enggak, ihsa itu dihafal, itu asalnya. Jelas sampai sini? Maka siapa yang maka langkah awal untuk masuk surga melalui jalur Asmaul Husna, langkah pertama adalah hafal 99 nama tersebut.
apa-apa saja. Setelah itu baru dipelajari maknanya satu persatu, baru diamalkan. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak wajib, enggak mesti menghafal. Untuk apa menghafal? Yang penting kan kita tahu. Bagaimana caranya kamu tahu kamu amalkan kalau kamu tidak hafal? Kan begitu ya. Makanya para ulama berlomba-lomba menulis karya tulis apa ini 99 nama yang kalau dihafal masuk surga. Itu menunjukkan para ulama pahami seperti itu, dihafal. Ada yang menyebutkan 99 ini, ada yang menulis karya tulis lain, di sini disebutkan, di sini tidak disebutkan ya, dan seterusnya. Karena itulah di antara hal yang mendasar bagi seorang muslim ya adalah mengetahui 99 nama ini apa-apa saja. Alhamdulillah para ulama kita sudah bukukan ya di semua mushaf Indonesia yang terjemahan mushaf cetakan Indonesia kan ada di sekelilingnya itu 99 nama, itu berdasarkan penjelasan para ulama. Terlepas di dalamnya ada yang diperselisihkan, itu tidak ada masalah karena memang khilaf apakah itu sifat atau nama dan semacamnya. Tapi intinya apa? 99 nama itu ya sebagian besarnya disepakati oleh para ulama. Ya, maka penting bagi seorang muslim untuk mengetahui 99 nama tersebut, duduk satu persatu memahami setiap nama dan memperluas cakupan makna yang ada di dalam nama-nama tersebut. Insyaallah taala siapa yang melakukannya pasti masuk surga. Nah, wallahu taala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.